Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada minggu ini kita setelah minggu kemarin membahas tentang persamaan garis singgung kurva, maka pada minggu ini kita akan membahas tentang sketsa grafik fungsi naik dan fungsi turun sekaligus stasioner di mana. Baiklah, sebelum kita mulai, kita lakukan uji coba untuk pertidaksamaan fungsi dulu. Pertidaksamaan fungsi. Jadi kalau pertidaksamaan seperti kalian ketahui, itu kalau misalkan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10 lebih dari 0, maka langkah pertamanya adalah kalian memfaktorkan x min 5 x tambah 2 lebih besar dari 0. Maka kita akan mendapatkan x sama dengan 5 atau x sama dengan negatif 2. Nah, setelah ketemu titiknya itu tadi, kita tinggal memfaktorkan berapa harganya ya, memakai garis bilangan. Negatif 2, 5, artinya ini 0, 0. Maka ini kita akan ketemukan plus, min, plus. Nah, berarti kalau yang diminta adalah plus, maka kamu akan mendapatkan x kurang dari negatif 2 atau x lebih besar dari 5. Nah, ini jawabannya. Nah, terus kalau kita kaji lebih lanjut, apa hubungannya dengan turunan ini? Hubungannya dengan turunan, mari kita perhatikan. Kita ketahui bahwa kalau suatu bilangan positif dibagi positif itu hasilnya positif, dan bilangan negatif dibagi positif itu hasilnya adalah negatif. Nah, sebelum kita lanjutkan, 3 lebih kecil dari 5. 3 lebih kecil dari 5. Berapa bedanya? Berarti bedanya adalah 2. Bedanya adalah 2. Karena maka kalau seperti ini, sehingga kalau dipindahkan 3 kurang 5 kurang dari 0 ya. 3 kurang 5 kurang dari 0. 6 lebih kecil lebih besar dari 5. Maka kita katakan 6 kurangi 5 lebih besar dari 0. Kalau contoh di atas, kalau misalkan itu 3 berarti 3 lebih kecil dari 3 plus H gitu ya. Dan itu kalau itu X-nya 5 berarti 5 plus H lebih besar dari 5. Nah, ini menunjukkan kalau seperti ini hanya harus positif. Hanya harus positif untuk contoh di atas. Untuk nomor 1 berarti supaya 5 hanya 2. Nomor 2 5 plus H supaya 6 hanya adalah 1. Jadi semuanya adalah positif. Nah, kita arahkan sehingga kalau dikurangi itu menghasilkan, kalau lebih besar dikurangi hasilnya positif, kalau lebih kecil dikurangi hasilnya negatif. Oke. Sehingga kalau kita analisa definisi turunan itu apa? Definisi turunan adalah limit H mendekati 0 fx plus H min fx per H. Fx plus H min fx plus H per H. Nah, kalau kita ketahui
Sehingga kalau misalkan fungsi naik yang disebut naik, kalau X lebih besar dari X1, maka Fx2 juga lebih besar dari Fx1. Kalau X2 nya sama X-nya berubah, artinya kalau X plus H lebih besar dari X, maka Fx plus H lebih besar dari Fx. Ini dengan simpulan berarti Fx plus H min Fx lebih besar dari 0. Kalau fungsi turun, X2 lebih besar dari X1, atau ekuivalen ambil plus H dengan kesimpulan dengan H lebih besar dari 0. Hanya lebih besar dari 0. Turun bila apa? Fx plus H dikurangi Fx lebih kecil dari 0. Untuk X plus ini, maka ini kita sehingga kalau kita kaji kembali ke sistem turunan, limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Ini definisi turunan. Nah, sekarang kalau kamu analisa yang naik gimana? Yang naik, fungsi yang naik kita definisi bahwa X plus H lebih besar dari X, maka Fx plus H juga lebih besar dari Fx, sehingga kita akan mendapatkan turunnya limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per X plus H min X, sehingga kita akan dapat limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H hanya positif. Karena itu Fx plus H lebih besar dari Fx, maka kita akan dapat di atas itu mesti hasilnya positif. 5 lebih besar dari 3, 5 lebih besar dari 3. Berarti ketika 5 kurangi 3 hasilnya adalah positif. Hanya tadi sudah jelas positif. Berarti ini hasilnya adalah positif. Maka kesimpulannya fungsi naik bila f aksen X-nya lebih besar dari 0. Hasilnya positif. Dan nanti kita dapatkan fungsi turun bila f aksen X-nya kurang dari 0. Fungsi turun bila f aksen X-nya kurang dari 0. Nah, nanti kalau yang sama dengan 0, yang sama dengan 0 apa? Yang sama dengan 0 itu jadi kita dua simbol. Maka kalau misalkan f aksen X-nya sama dengan 0, maka dia akan menjadi stasioner, diam dia stasioner. Nah, gitu. Jadi kita dapat dua kesimpulan pada hari ini. Apa kesimpulannya? Fungsi naik bila turunan pertamanya lebih besar dari 0, dan fungsi turun bila turunan pertamanya kurang dari 0 atau negatif. Nah, kita ambil contoh yang pertama. Tentukan interval fungsi naik dan turun dari
misalkan fx sama dengan sepertiga x pangkat 3, nggak usah pakai sepertiga ini, x pangkat 3 min x min 3x kuadrat dikurang 24x dikurang 24x. Mana fungsi mana dia turun, fungsi mana dia turun, dan fungsi mana itu, dan sket grafiknya kayak apa? Belum, sket turun dulu, fungsi naik dan fungsi turun seperti apa. Nah, kita analisa. Jadi jawab fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x, sehingga turunan pertamanya adalah 3x kuadrat min 6x min 24 min 24. Maka kita akan mendapatkan naik bila f aksen x-nya lebih besar dari 0. Berarti 3x kuadrat min 6x min 24 lebih besar dari 0. Dibagi 3 semuanya, kita mendapatkan x kuadrat min 2x min 8. Kita analisa, difaktorkan, mendapatkan x min 4, x tambah 2 lebih besar dari 0. Berarti kita mendapatkan x-nya sama dengan 4 dan x-nya sama dengan negatif 2. Nah, dengan garis bilangan yang ada, dengan garis bilangan, maka kita akan mendapatkan negatif 2, 4 ini 0, 0. Kita cari yang positif dengan uji coba yang itu, berarti ini negatif, ini positif, ini positif. Caranya gimana uji coba antara negatif 2 dan 4? Ambil 0 misalkan. 0 kuadrat kurangi 0 kurangi 8 berarti kan negatif. Padahal ini yang diminta adalah yang positif. Berarti naik itu lihat yang positif. Berarti x-nya kurang dari negatif 2 atau x lebih besar dari 4. Nanti yang jelas pas turun lihat yang negatif. Berarti apa? X di antara negatif 2 dan 4. Jadi x di antara negatif 2 dan 4. Nah itu. Jadi yang untuk menentukan positif negatifnya kita pakai garis kriteria. Nah gitu. Jadi yang penting turunannya sama dengan 0. Nah sekarang ketika fungsi sama dengan 0 gimana? Jadi fungsi sama dengan 0 ada perubahan dari naik ke turun atau dari turun ke naik. Maka ketika f aksen x-nya sama dengan 0, maka dia nggak naik nggak turun, maka disebut fx-nya adalah stasioner, atau dalam istilahnya adalah titik puncak. Jadi titik puncak terjadi kalau turunannya sama dengan 0. Titik puncak terjadi kalau turunannya sama dengan 0. Nah, sehingga apa? Stasioner fungsi terjadi bila f aksen x-nya sama dengan 0. Itu stasioner atau titik puncak. Ketika naik tidak, nggak ada, dan turun. Jadi setelah naik terus turun atau naik. Maka kamu bisa kaji berapa macam jenis-jenis stasionernya. Kita masuk ke ini jenisnya. Jenis-jenis stasioner. Jenis-jenis stasioner. Jadi stasioner jenisnya apa saja? Kita analisa. Ketika turunan pertama turun dulu, terus datar, terus naik. Jadi perubahan dari turun ke naik. Ini min turun, ini plus naik. Nah, ya saat ini kalau ada stasioner, x stasioner, maka fx
nilai minimum atau titik balik minimum bila f aksen x-nya berubah dari negatif ke positif. Nah, jadi yang disebut nilai minimum kalau turunan pertamanya berubah dari negatif ke positif. Nah, kemungkinan kedua naik terus turun, naik stasioner terus turun. Nah, sini x stasioner. Nah, kalau seperti fx di sini maksimum, nilai maksimum bila turunan pertamanya ada perubahan dari positif ke negatif, ke negatif. Jadi ada dua nilai minimum kalau min ke plus, kalau nilai maksimum kalau dari plus ke min bila ini. Nah, jadi yang ini. Nah, ini kalau pengen turun, nah ini yang naik dari plus. Jadi dari plus ke min. Nah, itu fungsi maksimum, nilainya mencapai maksimum. Maka ambil contoh yang di atas, ketika fx-nya adalah tadi contoh di atas adalah x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x. Tentukan titik stasioner dan jenisnya. Tentukan titik stasioner dan jenisnya. Nah, titik stasioner dan jenisnya. Nah, kita ketahui, itu turun f aksen x-nya contoh di atas tadi 3x kuadrat min 6x min 24. Sehingga untuk stasioner bila f aksen x-nya sama dengan 0, berarti kita akan mendapatkan 3x kuadrat min 6x min 24 sama dengan 0. Bagi 3, x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Nah, difaktorkan. X min 4, X plus 2. Berarti X-nya 4 dan X-nya negatif 2. Nah, ini kita akan menganalisa mana yang maksimum, mana yang minimum. Ini negatif 2, ini 4. Ini stasioner. Nah, ini grafik F aksen X. Ya, ini grafik F aksen X. Setelah itu baru kita uji coba. Ternyata pas negatif 2 ini plus, seperti contoh di atas ini plus. Ya, kamu lihat dari pas X sama dengan negatif 2, turunan pertamanya dia berpindah dari plus ke min. Jadi ketika X sama dengan negatif 2, F aksen X-nya berubah dari plus ke min. Makanya ketika X sama dengan negatif 2, maka Fx maksimum. Fx maksimum. Kamu lihat yang 4. Ketika X sama dengan 4, maka F aksen X-nya itu dari min ke plus. Karena dari min ke plus berarti X sama dengan 4, maka Fx mencapai minimum. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ketika X sama dengan negatif 2, Fx adalah
maksimum. Berapa titik balik maksimumnya ketika negatif 2 masukkan? Berarti kalau F negatif 2, Fx-nya berapa? Fx-nya kamu masukkan, berarti negatif 8 dikurangi 3 kali 4 ditambah 48. Ya, berarti akan mendapatkan 28. Jadi negatif 2,28 disebut titik balik maksimum, ya. Nah, ketika X sama dengan 4, Fx-nya minimum berapa? Masukkan ini minimum. Berapa minimumnya? Adalah 4, berarti 64 dikurangi 48 dikurangi 96. Berarti kita akan mendapatkan negatif 80. Berarti negatif 4, negatif 80 disebut titik balik minimum. Nah, makanya interval naik intervalnya kamu bisa lihat pas plus naik, plus min gitu. Jadi untuk itu, maka kalau di skate grafiknya, di skate grafik yang itu, maka kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Pas negatif 2 dia misalkan ini 28, pas 4 dia 80. Nah, misalkan 80 sini. Lalu dia berarti ketika kurang dari 2 dia tuh naik. Nah, pas antara negatif 2 dan 4 dia turun. Pas lebih dari 4 dia naik lagi gitu. Jadi apa simpulannya? Ini naik, turun, naik lagi. Nah, pas stasioner ini, nah ini stasioner, jadi 4 ini negatif 80. Jadi ini disebut TB minimum dan ini TB maksimum. Nah, itu jadi ketika gambar grafik seperti itu tadi. Jadi kita analisa untuk contoh-contoh di atas. Maka yang penting ketika kita turunannya berapa, terus cari pembentuk 0. Ketika dia yang plus berarti fungsi naik, yang min berarti fungsi turun. Itu tinggal kita cari intervalnya di mana. Setelah itu untuk stasioner kita analisa ya seperti caranya seperti tadi, cari pembentuk nolnya, kemudian garis bilangan. Maka ketika turunan pertamanya berubah dari plus ke min maksimum, dan ketika turunan pertamanya dari min ke plus disebut minimum. Plus ke min maksimum itu. Jadi ini nanti ini untuk mencari persamaan grafik-grafiknya gitu. Jadi ini kalau ditulis ini yang di bawah ini adalah ini skate grafiknya, skate grafik dari fungsi tadi x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x. Nah, itu jadi untuk kalian semua sekarang bisa menentukan titik balik maksimum untuk fungsi sembarang. Kalau kemarin ketika belajar itu hanya menentukan fungsi kuadrat, sekarang fungsi pangkat berapa aja bisa kalian tentukan berapa maksimumnya, berapa titik balik minimumnya. Oke, para mahasiswa sekalian, demikian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini tinggal beberapa pertemuan lagi, 3 pertemuan lagi nanti menjelang UAS sekitar awal Januari. Ini sudah tinggal berapa pertemuan lagi ya. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.